Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di Jakarta. Kali ini saya akan membuat sebuah database menggunakan exam ya. Jadi teman-teman sebelum kita membuat data di exam, kita akan membuat terlebih dahulu sebuah database di data modeler. Nah, kemarin saya sudah sempat membuat untuk data modelernya. Nah, ini data modelnya sudah saya buat mulai dari uh, produk, transaksi hingga supplier, pembeli dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah data untuk toko komputer ya. Jadi setelah data model yang kita buat, teman-teman bisa ekspor kode dari file, kemudian di sini kita ganti menjadi db2 slash udb 7.1 ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa generate. Kemudian oke. Nah, setelah kita generate, coding ini teman-teman bisa copy. Jadi coding ini copy semua nanti ya. Nanti ini akan kita paste di browser examnya. Supaya teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat tabel satu persatu di browser examnya nanti. Setelah di copy, kita untuk teman-teman buka terlebih dahulu ya untuk yang examnya, jangan lupa itu digunakan terlebih dahulu. Teman-teman kalau mau data bisa coba ya. Nah, ini diaktifkan ya untuk saya dengan MySQL-nya ini. Pastikan dia benar-benar jalan. Nah, ini sudah jalan. Kalau sudah, kita langsung masuk ke browser aja ya. Saya pakai Mozilla di sini. Masuk ke localhost namanya exam php admin di situ. Nah, di sini saya sudah ada shortcut ya, jadi nggak perlu ini lagi. Tapi teman-teman kalau bisa mau cari, tinggal cari aja di sini localhost. Ya, jadi http localhost slash dashboard. Nah, di sini sudah masuk welcome to exam. Jadi ambil aja yang nggak tahu, bisa juga teman-teman bisa ambil slash yang namanya exam ya, exam slash PHP admin gitu, atau ini juga bisa. Tapi karena di sini saya sudah ada software, jadi saya akan langsung aja. Nah, setelah teman-teman masuk, teman-teman pilih yang PHP admin. Kok ditolak? Akhirnya yang tadi lupa tutup ya. Itu mulai lagi. Koneksi mungkin putus. Oh iya benar, itu saya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau connect, itu pasti dicek lagi ya. Jadi kalau misalnya putus, bisa tadi kita coba lagi. Nah, jadi ini pasti connect teman-teman ya. Jadi aplikasi examnya yang sudah itu dipastikan dia benar-benar sudah
berjalan seperti ini. Jadi kalau dia belum jalan, ya, seperti tadi ada. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman belum buat database, ini bisa klik yang baru di sini. Nanti akan muncul database. Atau kalau nggak mau ribet, gunakan kode yang sudah kita copy paste tadi ini, itu bisa langsung masuk di SQL ya. Nah, di sini masukin coding tadi, setelah itu dikirim atau go, generate nanti akan muncul tuh database yang kita buat sesuai tabel yang kita buat di mata modeler. Seperti yang sudah saya buat sebelumnya, di sini ada toko komputer ya. Jadi saya tidak perlu masuk ke SQL atau mengcopy paste lagi yang tadi, karena kalau misalnya saya copy paste lagi, nanti dia akan berubah menjadi ada tabel yang sama, atau kalau saya buat lagi maka akan double gitu ya. Jadi saya akan lanjutkan saja apa yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini ada beberapa data dari tabel yang sudah saya buat, dari data teman-temannya ya, jadi detail kemudian, detail transaksi hingga ke transaksinya. Jadi minggu lalu itu saya sudah buat isi sudah input juga isi di dalamnya, mulai dari mouse untuk data produknya ya, keyboard, kategori, merek, spesifik, kemudian harga sampai stoknya. Kemudian produk ini teman-teman nggak bisa kita input kalau di detail transaksi dengan detail belinya belum ada, karena di sini ada ID yang. Nah di sini kebetulan yang sudah dibuat itu baru satu, coba kita buka di detail penguliannya. Nah ini baru sudah dua sekarang saya sudah dua. Jadi kalau kita menggunakan ID terbeli yang dua itu sudah bisa seperti itu ya. Cara untuk inputnya, input itu yang kita transaksi ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja. Jadi ID-nya misalnya dua, tadi kan satu sudah ada ya. Kemudian di sini jumlahnya yang kita beli berapa 5 misalnya. Tadi di kemudian 5 ya. Kemudian harga satuan berapa? Misalnya harga satuannya itu 200 lah. Saya barang nanti berapa habis kalau seperti itu. Pasti tidak bisa. Nah, dari transaksi di sini ada P1 ya. Jadi kalau misalnya mau input satu lagi di transaksi ini harus diinput dulu. Dia mau transfer atau series gitu di sini. Jadi di sini masih ada pilihannya hanya satu karena dia ngelink ke transaksi tadi. Jadi kita pakai aja yang cash. Kalau mau yang series mungkin kita pilih bagian transaksi di sini. Tuh, kita input ya. Nah, jika seperti ini, makanya sudah berhasil. Teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini sudah ada nomor 2 ya. Jadi ada tiga transaksi yang kedua. Nah, di sini transaksi yang tadi kan hanya ada satu dan tadi pembayarannya secara cash. Jadi misalnya kita mau nambahin aja, jadi yang tadi misalnya kita pakai series yang nambahin, kita tambahin aja sih. Jadi ID transaksinya dua, misalnya tanggal transaksi kata lah, misalnya kemarin itu ada pembayaran. Kalau harga 1 juta misalnya, sorry ada metode pembayarannya misalnya transport.
Oke, nanti kita kirim. Oke, kita cek ya di ini aja. Nah, di sini sudah nama. Jadi ada pembayaran di situ tanggal ini, yang mana biaya tanggal sekian, mulai dari pembayaran mana itu transfer. Nah, itu juga punya pelanggan sama sih semuanya sebenarnya caranya punya. Jadi untuk penginputannya sih tergantung ya. Dia holding kemana dulu gitu. Kalau yang pelanggan ini harusnya nggak ada sih. Karena kalau dia kemudian yang pelanggan itu, oh dia holding dengan transaksi sih benar. Oh ya ini ada ID transaksi ya. Jadi ID transaksi harus itu. Jadi misalnya ID pelanggan kita mengisi pelanggan pelanggan belum ada sama sekali. Jadi intinya satu aja dulu. Misalnya di pelanggan Denny mau telepon akan dua, oke. Kemudian emailnya misalnya Denny Reza .com. Oke, alamatnya misalnya Minahasa. Lagi transaksi, misalnya dia yang transfer tadi ya. Jadi dia mobilnya langsung tinggal dikirim, nanti nggak akan masuk. Jadi transaksi kedua tadi pelanggannya adalah si Denny Reza. Gitu. Oke, tadi di terminalnya sudah jemput, terus juga transaksinya juga sudah ada data, pelanggan sudah pesan, kemudian juga sudah ada, produk sudah juga, transaksi sudah ada juga, layar baru. Nah, ini kita kasih. Sebenarnya sama semua sih, tinggal nambahkan aja sih. Jadi suppliernya satu, nama supplier misalnya si P, nah itu bersama alamatnya Manado misalnya, nomor telepon, emailnya, nah itu bersama email info jadi nah ini mau secara ya nanti masalah itu satu kali kemudian. Oke, kalau kita dulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah dapat semuanya. Jadi ya itu sih teman-teman cara menggunakannya ya. Yang penting cara menggunakan benar, maka nanti yang di accept juga secara benar. Mungkin itu saja sih sekian dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.